Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2021 untuk 6 saham perbankan ya, yang buku 4 terbesar ya, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan PNBN. Jadi saya bahas analisa saham mingguan ya. Saya mulai langsung dengan BBCA. Kalau kita lihat di sini BBCA dia masih sideways ya. Jadi saya sudah bahas sebelumnya ya. Di sini kalau kita perhatikan dia masih sideways di range 30.600 sampai dengan 33.600. Jadi istilahnya masih datar ya trennya ya. Kemudian Pak Sunar kalau sudah punya kira-kira bagaimana gitu ya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya ya di 31.300 ya. Maksimum di 31.000. Karena kalau dia turun di bawahnya 31.000, di bawah Fibonacci retracement 38,2% ya, ada kemungkinan dia testing ini ya, swing low yang sebelumnya ya, 29.900. Jadi untuk BBCA yang sudah punya, pasang aja stop lossnya 31.300 dan 31.000 ya. Kalau belum punya Pak Sunar, apakah boleh buy BBCA ya? Kalau kita perhatikan di sini ya, minggu lalu ya, itu di hari Jumat ya, tanggal 18 Juni ya, kita perhatikan memang IHSG koreksinya lumayan tajam ya. Ada kemungkinan karena isunya, ada kemungkinan ya, mungkin karena kasus baru COVID di Indonesia beberapa daerah mulai menanjak naik ya. Ya mudah-mudahan aja bisa diatasi dalam minggu depan ya, sehingga marketnya tidak panik ya. Sebenarnya sih kalau mau trading BBCA ya, kalau mau buy on weakness, kalau mau beli sekarang boleh-boleh saja ya. Asalkan perlu diingat selama dia masih bertahan di atasnya 38,2% ya, Fibonacci retracement 38,2% di atas 31.000, sebenarnya sih masih cukup aman lah ya untuk BBCA ya, trennya ya. Jadi kalau mau buy on weakness, buy boleh ya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena memang situasinya marketnya masih kurang bersahabat ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau buy sekarang boleh. Kemudian kalau mau tambah lagi Pak Sunar, di sini kan sebelumnya saya kasih 32.500 ya. Jadi di tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi saya kasih acuan lagi ya. Di level ini ya, 31.950. Jadi kalau naik ke atas 31.950, kalau mau tambah lagi silakan ya. Kemudian naik lagi ke atas 32.500, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 33.100 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 33.100, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 33.600 dan 34.400 ya. Itu untuk BBCA ya. Tapi memang cenderung sideways. Jangan terlalu agresif ya untuk kalau mau trading buy BBCA ya. Yang sudah punya ya tetap jangan lupa pasang trading stop dan stop loss ya. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham mingguan BBCA. Oke, berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BBRI ya, Bank BRI ya. Kita lihat di sini candlenya dia jelek banget ya. Kalau kita lihat di sini dia lower high, lower low dan lower close ya. Candlenya dia merah, batangnya tinggi ya, turunnya dalam ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini hati-hati ya yang punya BBRI ya, karena terakhir dia berusaha untuk rebound ke atas 4.000, tetapi ternyata dia penutupan akhir minggu lalu di 18 Juni ya, dia gagal bertahan di atas 4.000 ya penutupannya ya. Kecenderungan untuk minggu ini dia kan testing 3820 ya. Sepertinya ini nggak bakalan bertahan ya 3820 ya. Jadi hati-hati aja kalau dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Fibonacci retracement 38,2% ini di angka 3880 ya. Jadi kurang lebih ini ya acuannya 3820 ya. Karena di sini kalau kita lihat swing high-nya 3820 ya. Di sini swing low-nya dia 3820. Jadi saya tebalkan aja ya, 3820 ini adalah support psikologis ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 3820, ada kemungkinan dia akan capai target sampai dengan Fibonacci retracement 1,8% ya. Sekitar area 3200 sampai dengan 3225. Jadi untuk BBRI memang cenderung masih resiko ya kalau mau buy ya. Kalau mau aman ya menurut saya sih tunggu kalau dia berhasil naik lagi ke atas minimal ya. Sebenarnya sih angka yang paling aman itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4190 ya. Tapi kalau mau spekulasi buy paling awal ya,
paling tidak ya 4110 lah kalau mau buy ya. Kalau buy sekarang masih resiko ya, karena terakhir dia gagal bertahan di atas 4000. Sebenarnya sebelumnya hari Kamis ya saya sebutkan kalau dia selama bertahan di atas 4000 boleh buy ya. Ternyata dia di Jumatnya dia turun di bawahnya 4000 ya, volumenya juga tinggi ya. Jadi mudah-mudahan sudah pasang stop loss ya kalau sudah buy ya. Kalau mau buyback saya rasa sih mungkin lebih baik tunggu ke atas 4110 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4110 buy, kalau naik lagi ke atas 4190 buy, tambah lagi ya, naik lagi ke atas 4280 tambah lagi. Target price terdekatnya kurang lebih 4360 sampai dengan swing high-nya ini ya 4390 itu untuk BBRI. Kalau dia berhasil naik ke atas 4390, kemungkinan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4460 ya. Jadi target price-nya ini tetap yang di garis-garis yang saya berikan ini ya. Ini untuk buy up atau average up ya. Terserah mau buy-nya mulai di mana ya. Kalau saya minimal ya 4110 ya atau 4190 ke atas. Karena 4000 ini sudah gagal ya tembus ke bawah. Jadi kita ambil yang berikutnya aja kalau yang mau buy sell higher ya. Kemudian yang mau buy on weakness Pak Sundar, kira-kira bagaimana? Karena ini sedang testing 3820 ya. Jadi kalau buy on weakness sebenarnya sih masih belum kelihatan ya, karena dia belum tahu ya, ini kan masih testing ya. Kalaupun menurut saya kalau dia misalnya dia tembus ke bawah 3820 ya, maka buy on weakness-nya tunggu di area sekitar ini ya. Fibonacci retracement 61,8% ya. Ini di bawah ini ya. Ini kalau kita perpanjang yang di bawah ini ya. Ini kurang lebih sekitar area yang saya kotak ini ya. 2930 sampai dengan 3050. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3820, ada kemungkinan dia turun di bawahnya Fibonacci retracement 50% ya. Jadi tunggu aja kurang lebih di sekitar area yang saya kotak ini. Kalau yang buy on weakness ya 2930 sampai dengan 3050. Karena isunya terakhir itu dia mau right issue ya. Jadi right issue itu penerbitan saham baru. Saya rasa sih kelihatannya direspon negatif ya oleh investor ya. Jadi kecenderungan hati-hati aja kalau sudah punya BBRI. Jangan lupa pasang stop lossnya atau trailing stopnya ya. Kalau misalnya buy-nya di bawah ya berarti masih untung kan. Jadi pasangnya trailing stop. Kalau buy-nya di atas berarti pasangnya stop loss ya. Seperti itu ya. 3820 adalah angka yang penting ya. Jangan lupa ya. Kurang lebih cukup untuk BBRI. Kemudian berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BMRI ya, Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini dia candlenya dia walaupun higher high tapi dia lower close dan lower low ya. Jadi hati-hati aja. Sebenarnya sih di antara BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI ya. Ini BMRI masih peluang untuk rebound ya, lanjut rebound ya mudah-mudahan ya minggu ini ya. Kalau kita lihat di sini terakhir dia candlenya dia ekornya panjang ke atas ya. Yang sudah punya Pak Sundar, kira-kira bagaimana? Pasang aja stop lossnya di 6150, 6000 dan 5900. Maksimum kalau dia turun di bawahnya 5900 ya, lebih baik jual dulu karena dia ada kemungkinan testing di area ini ya, dekat dengan Fibonacci retracement 50%-nya ya, sekitar 550 dan 5600. Memang buy on weakness sekitar area 5900 dan 6000 ya. Kalaupun mau buy ya BMRI sebenarnya sih boleh-boleh saja ya kalau mau buy ya, asalkan pasang stop lossnya di 6150 ya. Karena prinsipnya ya kalau dia selama bertahan di atas 6000 ya sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Tapi karena ya IHSG-nya agak seram-seram gitu ya, yang terakhir penurunannya lumayan dalam ya hari Jumat, tapi kita fokus di pergerakan harga sahamnya aja ya. Jadi kalau mau buy bertahap, buy sekarang sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini resistennya kelihatannya susah ditembus ya 6325 ya, karena terakhir dia berusaha nembus tapi dia terkoreksi lagi ya. Jadi belinya bertahap. Kalau dia naik lagi ke atas 6275 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau dia berhasil breakout ya ke atasnya ini saya naikkan aja ya 6325, saya naikkan ke 6350. Jadi kalau dia berhasil breakout ke terakhir yang swing high-nya ini ya 6350 tambah lagi, breakout ke atas 6400 tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6400 maka target price terdekatnya adalah 6550 ya kurang lebih ya, sampai dengan 6850 kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya ya. Jadi kecenderungan sih masih wait and see ya.
Ya mudah-mudahan dia masih lanjut terus rebound karena naik ke atas ya, seperti itu ya untuk BMRI ya. Kurang lebih jelas ya. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk BBNI ya. Jadi BNI ini kalau kita lihat di mingguannya dia jelek ya candlenya ya. Dia lower high, lower low, dan lower close ya. Dia sudah turun di banyak Fibonacci retracement 38,2%. Jadi minggu ini dia testing Fibonacci retracement 50%. Kalau dilihat dari penurunan terakhir ya, volumenya tinggi ya, terus dia turunnya dalam, hati-hati aja yang sudah punya ya. Lebih baik jual dulu. Kalau dia turun banyak 4950 dan 4860 lebih baik jual dulu ya. Karena kalau dia turun di banyak 4850, 4860 ya, itu kemungkinan koreksinya bisa sampai 4400-an ya, di sekitar Fibonacci retracement 61,8%. Seperti itu ya. Kalau yang untuk belum punya, kalau mau buy on weakness, saran saya sih mungkin ya sekitar area sini ya 61,8% ya, itu di sekitar area 4400-an lah ya. Jadi kita lihat kalau dia koreksi sampai 4400, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas ya, seperti misalnya mantul ke 4450 ke atas gitu ya, kita mulai buy, tapi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 4500 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi sekarang masih resiko kalau mau buy ya. Kalaupun dia berhasil rebound ya, kalau mau buy paling awal banget itu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 5175, itu paling awal banget kalau mau buy ya, yang belum punya ya. Kalau mau trading tapi menurut saya sih lebih amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya, di atasnya 5300 barusan buy. Itu yang mau buy. Kalau naik lagi ke atas 5425 tambah lagi, berhasil naik lagi ke atas 5525 boleh tambah lagi sebentar, boleh ya. Target price nya adalah 5650 dan 5775 ya, seperti itu ya. Memang dia masih cenderung resiko turun lagi ke bawah ya. Jadi kalau mau buy sih menurut saya sih jangan terlalu agresif ya, bertahap aja mulai dari 5300 ke atas. Nanti kalau naik-naik lagi, ini yang saya garis-garis ini untuk average up-nya ya. Jadi kalau mau tambah lagi tinggal ikutin aja garis-garis yang saya sudah berikan ini ya. Kalau dia berhasil naik ke atas, itu untuk BBNI. Kemudian berikutnya untuk BBTN, sepertinya juga jelek juga ya. Dia lower high, lower low, dan lower close ya. Sama kurang lebih sama dengan BBNI, dia testing Fibonacci retracement 50%. Jadi yang sudah punya hati-hati aja kalau dia turun di banyak 1450 atau 1445 ya. Ini low terakhir 1445. Jadi kalau dia turun di banyak 1445, ada kemungkinan dia turun lagi sampai Fibonacci retracement 61,8% ya. Sekitar area 1250 sampai dengan 1270-an ya. Itu untuk BBTN ya. Jadi waspada aja yang sudah punya. Kalau yang mau belum punya, kalau mau buy ya, saran saya sih paling cepat kalau mau buy itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1570 ya, karena terakhir 1525 dia sudah breakdown ke bawah. Jadi kalau mau buy jangan buru-buru buy ya, santai aja. Kalau yang belum punya ya, tunggu kalau dia naik ke atas 1570 buy, naik lagi ke atas 1630 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 1660 ya tambah lagi. Mudah-mudahan dikasih target paling enggak ya 1715 dan 1770 ya, itu target terdekatnya kalau dia berhasil rebound. Kalaupun mau spekulasi buy on weakness ya kurang lebih ya di sekitar area ini ya, Fibonacci retracement 61,8% ya, sekitar area 1250 sampai dengan 1280-an lah ya. Jadi 1250 sampai dengan 1280. Intinya itu maksudnya buy on weakness ya. Dia kalau turun sampai 1250, kalau dia berhasil naik rebound ya, mulai naik ke atas 1280 ya kita mulai buy seperti itu ya. Mudah-mudahan aja minggu ini dia berhasil rebound naik ke atas 1570 ke atas ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya untuk PNBN ya. PNBN ini kalau kita lihat candlenya dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya ya. Dia lower low, lower high, tapi dia higher close ya. Nah, apakah boleh buy Pak Suntar? Dia sudah berhasil bertahan di atasnya 61,8% ya. Ini kan Fibonacci retracement 61,8%. Jadi menurut ilmu Fibonacci retracement ya, selama dia bertahan di atas 61,8% ya, Fibonacci retracement 61,8%, dia ada kecenderungan untuk naik ke atas 38,2% ya, paling nggak terdekatnya ya. Tapi selama ini dia masih sideways ya, di antara sekitar Fibonacci retracement 61,8% sampai dengan 50%-nya ya, di angka
ini kurang lebih di angkanya Fibonacci retracement 50% di angka 9, sebentar ini 930-an ya kurang lebih ya, 932 ya, seperti itu. Kemudian Pak Sunar, yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Nah ini sekalian saya kasih pelajaran ya, pengalaman ya. Ini kelihatannya bodinya bagus ya, di bond volumenya naik ya daripada hari sebelumnya, candlenya dia naiknya batangnya tinggi ya, bodinya candlenya ya, bodinya dari candlesticknya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat hourly-nya ya, per jamnya ya, dia itu ditutup gap up ya. Jadi dia itu sebenarnya closing-nya itu yang aslinya ya, dia itu close-nya itu dia sekitar ini ya, 805 ya. Tapi tiba-tiba menjelang closing dia gap up ya. Jadi dia gap up-nya sampai 885. Kalau ketemu saham seperti ini hati-hati ya, karena ini adalah palsu ya. Ini terus terang aja harganya palsu ya. Loh, kok palsu Pak Sunar? Apakah error atau enggak? Enggak ya. Ini kenapa saya sebut palsu? Karena dia bukan berdasarkan hukum permintaan dan penawaran pada waktu market berjalan ya. Dia adalah proses closing, jadi dia gap up ya, seperti itu ya. Jadi kecenderungan minggu depan hati-hati aja, ada kemungkinan dia lanjut koreksi ya. Jadi hati-hati aja, levelnya yang perlu diperhatikan. Kalau dia turun di bawahnya 800 ya, lebih baik jual dulu ya. Kalau sempat turun di bawah 850 ya, kalau sempat jual ya silakan jual ya, karena kalau dia turun di bawahnya 850 dia akan kecenderungan turun lagi di bawahnya 800 ya. Kalau turun di bawahnya 800 maka dia akan testing Fibonacci retracement 750 ini ya. Fibonacci retracement 78,6% di 750. Itu untuk BBTN ya. Maksud saya untuk PNBN ya. Jadi kecenderungan PNBN ini dia sebelumnya memang sideways ya di bulan sekitar Mei sampai Juni ya. Setelah koreksi ya, selama dia bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8%, dia masih ada harapan ya. Tapi melihat candlenya yang terakhir dia gap up ya, gap upnya jauh sekali ya, ada kemungkinan dia lanjut turun ya, seperti itu ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 850 dan 800. Bagi yang belum punya, kalau mau buy karena ini sideways-nya pendek ya, antara 850 sampai dengan 900 ya kurang lebih ya. Kalau mau buy on weakness sih saran saya sih boleh-boleh saja ya, asalkan kalau turun di bawahnya 800 saya rasa sih lebih baik jual dulu ya untuk PNBN ya, karena kalau dia turun di bawahnya 800 dia cenderung akan lesu turun terus sampai di bawahnya 800 ini ya, dia bisa sampai 750. Kalau turun lagi dia bisa turun sampai dengan 615-an ya, jadi lumayan jauh ya. Ini adalah masa pandemi dulu waktu panik sampai 615 ya. Nah kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Ini kan yang terakhir high-nya 885, dia itu loncat gap up ya. Jadi kalau ada loncat gap up di closing itu namanya dark pool ya. Ini namanya dark pool ya, karena dia closingnya tiba-tiba gap up waktu mau close ya. Jadi ini waktu terjadi proses close-nya dia langsung gap up ya. Jadi biasanya kalau dark pool seperti ini, apa yang dinaikkan tinggi pada saat closing ya, biasanya nggak lama lagi akan diturunkan ya. Dan sebaliknya, kalau apa yang diturunkan dalam ya pada waktu proses closing gap down, ada kemungkinan nggak lama lagi dia akan naik ya, seperti itu. Kemungkinan seperti itu, biasanya seperti itu kalau dark pool ya. Jadi ini ada kemungkinan dia masih lanjut turun ke bawah. Jadi hati-hati aja. Yang mau buy minim lah, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 920 lebih amannya ya. Walaupun ini sideways-nya, kalau mau trading sideways, maksudnya saya mau trading sideways-nya 850 sampai dengan 920, ya boleh-boleh saja sih ya. Asalkan kalau turun di bawah 800 lebih baik jual dulu semuanya ya. Tapi menurut saya kalau mau amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 920 ya. Kalau PNBN ini kalau dia berhasil naik ke atas 920 ya, kemungkinannya bisa naik sampai ke atas Fibonacci retracement 38,2% ya. Minimal dia di Fibonacci retracement 38,2%, sekitar di area 1000 sampai sekitar 1010 ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik ke atas 920 boleh buy, kemudian naik lagi ke atas 945 boleh buy ya, tambah lagi, naik lagi ke atas 975 tambah lagi. Target price dekatnya 1000 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1010, maka target price berikutnya di Fibonacci retracement 23,6% di sekitar 1100-an ya. Itu untuk PNBN ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk pembahasan analisa saham mingguan untuk periode 18 Juni
untuk periode 21 Juni sampai dengan 25 Juni 2021 ya. Untuk BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BBTN, dan BNBN ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Kalau ada saran-saran atau pertanyaan, silahkan ya. Terima kasih banyak.